Mencari petunjuk. Perasaan Lios mengatakan bahwa kakak kembarnya itu pasti menemukan sesuatu yang berkaitan dengan adik perempuan satu-satunya. Ekspresi wajah yang menegang dan juga mengepal membuktikan bahwa kakak kembarnya itu sudah menemukan sesuatu yang membuat dirinya sedikit marah. Mereka berdua bukannya tidak sayang kepada adik perempuan satu-satunya itu, tapi dia juga sadar kalau kemanjaan dari ayah Valen kepada adik perempuannya itu suatu saat akan menjadi bumerang bagi keluarga mereka sendiri. Dan ternyata benar saja kejadian itu mengakibatkan adiknya tidak segan-segan untuk mengorbankan para pengawal setianya sampai sakit perut berjamaah seperti itu. Liam langsung mengkode kepada Lios serta menyerahkan laptop miliknya untuk bertukar pikiran dengan adik kembarnya itu. Lios dengan santai mengambil laptop di tangan kakak kembarnya itu dan melihat informasi yang sedang dicari oleh kakak kembarnya. Dia mendapati personal info dari seorang wanita yang menurutnya cukup cantik dan polos bernama Emma Watson. Lios menaik turunkan alisnya dan menatap kak gambarnya dan berpikir bahwa kakak kembarnya ini sedang mencari jodoh untuk dirinya. Namun pemikirannya yang liar itu setelah terbuang gara-gara kakak kembarnya itu menjitak jidatnya dengan cukup keras. "Apa sih kak?" tanya Lios sambil mengusap-usap jidatnya yang sedikit benjol gara-gara diciptakan oleh kakak kembarnya itu. "Aku bukan cariin jodoh buat kamu ya. Itu aku mencari informasi tentang orang yang terdekat dengan adik perempuan kita satu-satunya dan itu adalah sahabat dari Baby Lee. Sahabat dekat. Aku yakin orang itulah yang membantu pelarian dari adik perempuan kita dan juga dialah yang menyembunyikan adik perempuan kita entah di mana. Oke, kita ke sana sekarang. Gimana dengan ayah?" katanya Lios dengan kode mata yang menunjuk ke arah ayahnya yang sedang berbicara dengan Erik di dalam ponselnya. "Jangan bilang dulu kepada ayah karena bisa jadi yang berbahaya, mungkin keluarga Watson yang bisa akan dihabisi oleh ayah secara kejam. Padahal bisa jadi yang memaksa Emang untuk melakukan hal itu adalah adik kamu. Kamu kan tahu kalau adik kamu itu selain pemaksa, dia juga manja luar biasa sehingga aku rasa ide ini semua keluarnya dari Baby Lee. Aku sudah pernah bilang kepada ayah jangan terlalu memanjakan gadis itu, tapi hanya ibu saja yang mau mendengar saran dari kita sedangkan ayah tetap saja memanjakan anak perempuannya itu dengan gila-gilaan," keluh kakak kembarnya dengan nada kesal. Lios hanya menganggukkan kepalanya tanda dia menyetujui oleh apa yang dipikirkan oleh kakak kembarnya itu. Dia melirik ke arah ayahnya yang masih sibuk mengatur sesuatu untuk melakukan pencarian terhadap anak perempuan satu-satunya yang paling dimanjakan. Lios hanya bisa mendengus dengan keras saat ayahnya masih saja menyalahkan orang lain ketimbang menyalahkan anak perempuannya yang tidak pernah bersyukur bahwa dirinya sudah diberi kenikmatan tidak perlu melakukan apa-apa tapi mendapatkan banyak kemudahan di dalam kehidupannya. Memang sudut pandang orang berbeda-beda. Bagi kedua kakak kembarnya itu hidup yang dimiliki oleh Nana adalah kehidupan yang enak. Tapi mungkin bagi adik perempuannya kehidupan dari kakak kembarnya lebih bebas karena mereka tidak perlu memakai pengawal berlebihan dan juga tidak perlu hanya tinggal di rumah saja. Kedua kakaknya itu bisa berpergian sepuasnya. Ketidaksinkronan dalam kehidupan mereka itu membuat sudut pandang mereka jadi berbeda juga. Kita langsung menunggu Om Erik agar bisa melakukan pencarian secepatnya. Ayah yakin kalau adik kamu itu sudah melarikan diri dari rumah, kata Valen sambil mengepalkan tangannya dan meninju kemudi yang sedang dipegangnya itu. Tidak perlu ayah melakukan tentang hal itu. Karena kita sudah menemukan bahwa adik perempuan kita yang ayah paling sayang itu ternyata memang sudah melarikan diri dari rumah, kata Liam dengan nada datar dan dingin. Ayah Valen sontak menengok ke arah anak laki-lakinya yang berada di kursi belakang. "Jadi kalian sudah mendapatkan lokasi di mana adik perempuanmu berada?"
Tanya ayah Valen dengan nada senang. Ya belumlah. Yah. Kita harus benar-benar menelisik satu persatu jejaknya. Dia melompati tembok pagar depan kamarnya agar bisa keluar dari rumah besar. Sebenarnya mungkin dia menyasar pada pengawal-pengawal yang berada di seputaran tembok tempat dia akan melarikan diri. Dia mungkin sedikit salah perhitungan bahwa air yang ditaruh di tempat peristirahatan para pengawal itu bisa jadi diminum oleh pengawal-pengawal yang lainnya. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah semua pengawal setia kita yang berjaga di depan maupun di arah samping termasuk di depan kamar adik perempuan kita itu akhirnya terkena obat pencahar berjamaah. Sebenarnya begini loh. Yah. Yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa melarikan diri tanpa pertolongan orang lain. Itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Maka perkiraan kita pasti ada orang yang membantu pelariannya. Dan setelah aku cek di CCTV jalan, dia hanya masuk ke dalam sebuah mobil yang kita tidak ketahui. Karena nomor polisi dari mobil itu tidak ada. Tandanya mereka sudah mempersiapkan dengan benar-benar pelarian ini. Kata Liam dengan nada datar, berusaha memaparkan semua yang ada di dalam pemikirannya. Namun dia belum mengarah kepada orang yang menolong adiknya melarikan diri. Laki-laki atau perempuan? Tanya ayah Valen dengan nada dingin. Dia berjanji siapapun laki-laki yang sudah membuat anak perempuannya itu memberontak seperti ini akan dihabisi dengan tangannya sendiri. Ayah, kita lihat dulu. Bahkan dari pantauan CCTV saja kita tidak bisa melihat siapa orang yang ada di balik kemudi mobil itu. Bahkan aku yakin karena adik perempuanku itu juga sangat cerdik. Dia tidak akan meninggalkan jejak seperti itu. Tadi aku sudah melihat mobil dan kacanya. Terlihat banget kalau kacanya hitam. Tanda orang yang ada di dalam mobil itu tidak ingin identitasnya ketahuan. Bahkan aku yakin mobil itu sekarang pasti sudah di tempat rongsokan. Analisa dari Liam yang dipaparkan kepada ayah Valen dengan detail. Ayah Valen hanya bisa mengeraskan rahangnya tanda dia kesal dengan kemungkinan bahwa dirinya masih belum bisa menemukan anak perempuan kesayangannya itu. Lios hanya bisa mendesah sekali lagi mendengar pemaparan dari kakak kembarnya itu. Memang benar sih rasa-rasanya adik perempuannya itu memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian Lios teringat untuk mengecek pengeluaran adiknya itu melalui kartu ATM maupun kredit card yang dimiliki oleh adik perempuannya itu. Dengan laptop yang masih dia bawa, Lios segera melihat transaksi yang dilakukan oleh adik perempuannya lewat ATM maupun kredit card. Kesimpulan si kembar. Liam dan Lios merasa kagum dengan kecerdasan adik perempuannya itu. Mereka sadar pasti adik perempuannya itu sudah meninggalkan semua benda yang dimiliki olehnya yang diberikan oleh keluarga Weston. Pasti itu dilakukannya karena dia tidak ingin terlatak dengan benda-benda yang dimiliki yang diberikan oleh ayah Valen. Semua benda-benda yang melekat di tubuh adik perempuannya itu memang berisi alat-alat pelacak sehingga kemanapun dia pergi mestinya dapat terlacak dengan mudah melalui alat yang dimiliki oleh Om Erik. Namun dengan tidak dibawanya ATM serta kartu kredit milik Nana membuat kedua kakak kembar ini merasa bahwa pasti Nana tidak membawa apa-apa yang bersangkut paut dengan keluarga Weston. Ayah, rasanya adik perempuan kita itu memang tidak membawa barang-barang yang dia miliki sebelumnya, yang diberikan oleh keluarga Weston. Adik perempuan kita itu pasti sudah sadar bahwa di dalam benda-benda yang ayah berikan itu pasti terdapat alat pelacak. Kata Liam dengan nada dingin. Ayah Valen langsung menengok ke belakang karena posisi mereka masih ada di dalam mobil menunggu Om Erik datang agar bisa melakukan pelacakan bersama-sama. Apa yang kamu maksudkan? Ayah tidak mengerti. Kata Valen dengan nada yang sama seperti anak laki-lakinya tadi.
Memang tingkah laku Valen dan juga anak kembarnya itu tidak jauh berbeda. Sama-sama dingin dan juga datar. Namun sebenarnya mereka itu sangat memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ayah kan pasti juga tahu bahwa adik perempuan kita itu selalu membawa ATM dan juga kredit card di dompetnya. Semuanya itu kan pemberian dari ayah. Tadi saat Liam dan Lios mau melacak histori transaksi dari kartu kredit maupun ATM-nya, kami tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan terakhir pengambilan uang di ATM itu terjadi 3 hari sebelum kejadian ini. Liam merasa pasti adik perempuan kita itu sudah mempersiapkan uang tunai sehingga ketika ada masalah keuangan dia akan mengambilnya secara tunai atau memang dia sudah mempersiapkan rekening lain yang tidak kita ketahui. Itu tandanya dia memang sudah melepaskan semua atribut yang berkaitan dengan keluarga Weston agar kepergiannya tidak bisa terlacak oleh kita. Kata Liam menjelaskan apa yang tadi sudah mereka lakukan untuk melacak kepergian adik perempuannya yang bandel itu. Ayah Valen semakin geram dengan kelakuan anak perempuannya itu. Dia heran kenapa anak perempuannya itu menjadi seorang yang memberontak padahal apa saja yang diinginkan oleh anak perempuannya itu selalu ayah Valen berikan karena saking sayangnya ayah Valen itu kepada anak perempuan satu-satunya itu. Lalu saran kalian apa? Tentu saja ayah tidak bisa membiarkan anak perempuan ayah pergi begitu saja. Delain ayah memang terlalu menyayangi adik perempuan kalian itu juga karena ayah tidak mau kalau terjadi apa-apa dengan Baby Lee. Kata ayah Valen dengan nada tegas. Tentu saja bukan maksud kami untuk kemudian tidak mencari adik perempuan kami dong. Tapi kami hanya mengingatkan kepada ayah bahwa ini mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lama karena seperti ayah ketahui Baby Lee itu bukan anak yang bodoh. Buktinya dia sudah mengantisipasi kepergiannya dengan meninggalkan seluruh barang yang mungkin akan bisa membuat dia cepat ketahuan. Tapi jangan khawatir. Ayah bisa percaya sama kita bahwa kita akan bisa mencari mereka dengan cepat. Kata Liam dengan nada meyakinkan. Mereka? Maksud kamu apa? Tanya ayah Valen menelisik kepada kedua anaknya itu karena dia sadar pasti mereka berdua itu sudah mengetahui sesuatu yang mungkin tidak dia ketahui. Lios segera menatap tajam kakak kembarnya yang sudah keceplosan itu. Lios takut kalau si ayahnya itu akan bertindak kejam kepada keluarga Emma. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa kemungkinan Emma hanya sebagai seorang pesuruh saja dan tidak menjadi provokator atas kepergian adik perempuannya itu. Jadi akan sangat kejam kalau sampai ayah Valen menekan Emma dengan cara menindak tegas keluarga Watson. Tadinya Lios dan juga Liam memiliki cara yang lebih lembut untuk bisa mengungkapkan di manakah sekarang adiknya berada. Jadi begini, yah. Kita berpikir bahwa adik perempuan kita tidak mungkin pergi seorang diri atau sendirian. Pasti ada yang membantu pelariannya. Namun kita juga tahu bahwa orang yang membantu ini pasti dipaksa oleh adik perempuan kita agar menuruti keinginannya. Awalnya aku dan juga Liam akan berusaha mengorek keterangan dari orang tersebut dengan cara yang halus dan lembut karena seperti kita tahu bahwa kalau dia diberi kekerasan pasti tidak akan mungkin mau mengungkapkan di mana sebenarnya Wilhelmina Calyondra Weston berada. Nah, kalau ayah percaya sama kita, sekarang kita akan berusaha mencari orang ini. Kemudian kita akan membuat sedikit skenario supaya Baby Lee datang kembali ke kita tanpa kita harus mencarinya susah-susah. Jelas Lios dengan mendetil. Agar ayahnya ini tidak emosi terlebih dahulu namun mau mengikuti cara mereka yang dianggapnya lebih meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah Valen hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanda dia mulai mengerti kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu. Dan ayah Valen merasa bahwa kedua anak kembarnya ini memang benar-benar luar biasa. Mampu menahan emosi.
berpikir secara dingin dan bertindak secara bijaksana. Oke, kalau begitu ayah akan menyerahkan masalah ini kepada kalian. Tapi tentu saja Om Erik akan tetap bekerja untuk mencari kira-kira di mana adik kalian berada. Namun ayah juga akan menekankan kepada Om Erik agar bertindak lebih hati-hati dan tidak mengedepankan emosi seperti saran kalian tadi. Dan kalian kan juga tahu, kalau ibu kalian itu sangat sensitif dengan perkara seperti ini. Jadi ayah rasa kalian juga harus bisa menenangkan ibu kalian supaya tidak terlalu terbawa perasaan, sehingga membuat dirinya kepikiran dan jatuh sakit. Juga mesti pikirkan alasan apa yang kita harus katakan kepada ibu kamu. Kata ayah Valen yang kelihatan lebih tenang daripada waktu pertama kali mengetahui anak perempuannya lari dari rumah. Baiklah. Sekarang kita tunggu dulu Om Erik sampai datang menjemput ayah di sini, lalu kita akan memakai mobil ini untuk bisa menemui orang yang kami duga sudah menolong Baby Lee untuk melarikan diri dari rumah. Kita bilang saja dengan ibu kalau Baby Lee sudah izin sama kita untuk pergi sementara waktu karena ada keperluan yang harus diurus menyangkut dengan jalur pendidikan yang harus ditempuh. Nah, untuk urusan pesta perayaan ulang tahun kita bisa memundurkan saja sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan di awal karena urusan Baby Lee ini sangat mendesak adanya. Kata Liam dengan nada santai karena dia melihat ayahnya sudah menyetujui apa yang hendak mereka lakukan. Setelah ayah Valen dan Om Erik bertemu, mereka bergegas pulang ke rumah. Ayah Valen khawatir karena istrinya sudah menelepon berkali-kali. Valen meninggalkan kedua anak kembarnya untuk meneruskan pencarian terhadap adik perempuannya yang menghilang itu. Liam dan Leo segera mencari identitas Emma Watson dan mencari di mana keberadaannya sekarang. Mereka berdua bergegas mencari di manakah Emma Watson sekarang berada dan mencocokkan mobil yang dipakai oleh Baby Lee selama aksi kaburnya itu. Mereka memantau kediaman Emma agar bisa menangkap basah Baby Lee yang kemungkinan sedang ada di rumah Emma. Ini merupakan tebakan kedua anak kembar itu karena itu penelusuran mereka harus dimulai dari tempat Emma. Memang bisa jadi adik mereka tidak berada di sana, namun dengan membuntuti Emma mereka bisa memperkirakan kemana perginya adik perempuan satu-satunya itu. Kedua anak kembar itu sudah berada di depan kediaman rumah Emma. Memang Emma bukan golongan menengah ke bawah namun juga belum setara dengan kekayaan dari Weston family. Jadi kalau ayah Valen marah kemungkinan besar keluarga dari Emma akan merasakan pailit tiba-tiba. Makanya untuk menjaga kestabilan dunia bisnis, duo kembar itu memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam terlebih dahulu. Penantian mereka tidak sia-sia. Sebelum sore menjelang orang yang ditunggu oleh mereka sudah datang. Dan tebakan mereka benar. Emma lah yang menolong Baby Lee melarikan diri dari rumah. Berbekal dengan fakta CCTV jalan yang ditemukan oleh mereka, dua kembar itu negara menghampiri Emma yang baru saja pulang entah dari mana. Kakak kembar dari Baby Lee langsung saja mencegah Emma masuk ke dalam rumah dan untuk diajak bicara sebentar di kafe sebelah perumahan dari Emma. Emma yang tampak pucat menguatkan dugaan Liam bahwa sebenarnya Emma Watson lah yang telah membantu adik perempuannya ini melarikan diri. Dua bukti yang dikantongi oleh Liam dan Lios membuat mereka yakin untuk menuduh Emma bersekongkol dengan Baby Lee. Keuntungan ini akan membuat Emma akan bersedia untuk membeberkan di mana keberadaan adik perempuan satu-satunya itu. Emma, tanya Liam dengan nada datar dan dingin. Iya. Ada apa ya, Kak? Tanya Emma dengan nada pura-pura bodoh. Liam hanya mengernyitkan keningnya sedang adik kembarnya hanya mengeluarkan senyum smirk yang membuat Emma justru semakin ketakutan.
Dia berdoa dalam hati supaya dia bisa mempertahankan alibinya dan juga bisa mempertahankan ketidaktahuannya akan di mana temannya itu berada. Karena Emma yakin kedua kakak kembar dari sahabatnya itu tentu mencarinya karena ingin tahu kemanakah Baby Lee pergi. Saya yakin kalau kamu sebenarnya tahu apa yang sedang saat ini kami cari, kata Liang dengan nada datar setelah mereka sampai ke dalam kafe yang dituju. Tanpa basa-basi Liam dan Lios langsung bertanya kepada Emma yang mereka curigai sebagai orang yang menolong adik perempuannya untuk melarikan diri dari rumah. Saya tidak tahu maksud dari kakak, kata Emma sambil melihat ke arah lain. Jangan berbohong kepada kami karena kami memiliki bukti yang kuat untuk bisa membawa kalian masuk ke dalam penjara. Kalian yang saya maksudkan adalah kamu dan keluarga kamu, kata Liam menakut-nakuti sahabat dari adik perempuannya itu. Tapi kalau memang sudah tidak dapat diajak kerja sama maka dia akan melakukan pemaksaan supaya Emma mau mengakui dan menceritakan kemana adiknya pergi. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Emma. Dia yang tidak pernah berbohong terpaksa harus melakukan itu semua karena sahabatnya itu sudah bilang berkali-kali agar tidak membocorkan rencana pelariannya itu, bahkan kemana dia pergi pun tidak boleh dibocorkan oleh mulutnya. Tapi di sisi lain yang harus dipertaruhkan adalah nama baik keluarga dan kehidupan bisnis keluarganya. Dia sadar penuh bahwa keluarga Weston sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk membuat keluarganya bangkrut seketika. Kak, saya benar-benar. Emma, saya kehabisan waktu. Kalau kamu tidak mau jujur maka kamu akan bisa saya penjarakan. Sedangkan untuk membuat keluarga kamu untuk masuk di dalam masalah yang besar, adalah sangat mudah bagi kami berdua. Jadi lebih baik kamu bercerita sekarang atau kami akan mengambil tindakan yang lebih jauh yang membuat kamu menyesal telah menolong adik perempuan kami yang super bandel itu. Mungkin dia bisa lepas dari hukuman tapi kamu yang dipaksa menolong dirinya akan merasakan hukuman yang berat dari ayah kami, ancam Lios dengan nada tegas, membuat wajah Emma tambah semakin pucat. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan kepada kedua kakak dari sahabatnya ini bahwa dia mengetahui keberadaan Baby Lee di cafe hits Lembang. Kak, tolong mengerti Baby Lee sedikit saja. Kamu suruh kami untuk mengerti Baby Lee. Tapi apakah kamu bisa membuat Baby Lee mengerti sedikit saja keresahan orang tuanya saat mereka tahu bahwa anak perempuan satu-satunya yang dijaga seperti permata malah melarikan diri tepat 1 hari sebelum ulang tahunnya? Apakah menurut kamu itu tidak kekanak-kanakan? Kamu bahkan tidak tahu bahwa saat ini ibu kami merasa cemas dan kemungkinan bisa jatuh sakit setelah mengetahui anak perempuan yang dijaga begitu rupa malah pergi meninggalkan dirinya dengan alasan supaya dirinya dimengerti. Sarkas Liam dengan nada mencemooh Emma yang sudah ciut sedari tadi. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh kakak dari sahabatnya itu benar adanya. Dari awal sebenarnya Emma tidak setuju dengan keinginan sahabatnya itu untuk melarikan diri karena bosan dijaga begitu rupa dengan begitu banyaknya pengawal. Namun ketika sahabatnya itu menangis, merengek, dan ingin bebas dari sangkar emas miliknya membuat Emma luluh dan kemudian membantu sahabatnya itu dengan sukarela. Bagaimana Emma? Kamu tidak usah lagi mengelak dan mengatakan bahwa kamu tidak tahu di mana adik kami berada. Rekaman CCTV yang memuat Baby Lee masuk ke dalam mobil kamu itu ada di tangan kami. Dan fakta kamu sebagai sahabat dekat adik perempuan kami membuat itu menjadi lebih kuat lagi. Kami hanya mau tahu kemana adik perempuan kami ini pergi. Dan apa sebetulnya tujuan dirinya itu melarikan diri dari rumah? Tanya Liam lagi dengan nada kesal dan tidak mengerti sama sekali sebenarnya apa yang ada di dalam pemikiran adik kecilnya itu. Mata Emma membulat.
Dia pun berdecak kagum karena kakak kembar dari sahabatnya ini bahkan bisa menelisik siapa yang menolong Baby Lee melarikan diri dari rumah. Kemudian Emma hanya bisa menghembuskan nafasnya dengan kasar. Dia tahu kalau dirinya tidak bisa mengorbankan keluarganya untuk menolong pelarian Baby Lee. Sebenarnya dia juga kasihan dengan sahabatnya itu karena baru 1 hari dia melarikan diri. Namun ternyata dia sudah terancam tertangkap. Padahal Baby Lee itu sudah mempersiapkan pelariannya begitu rupa sampai dia harus membuka rekening baru dengan nama Emma supaya bisa menaruh simpanan uangnya di rekening atas nama Emma itu agar status histori penarikan uangnya tidak dapat diketahui oleh keluarganya.